ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Pemirsa Irsyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di salah satu program Irsyad TV, Klinik Pernikahan. Dan seperti biasa kalau klinik pernikahan kita selalu mengadakan kajian ilmiah yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 16.30 sampai dengan selesai. Namun karena materinya sudah selesai, jadi untuk hari ini dan besok untuk klinik pernikahan kita buat spesial tanya jawab bersama Ustadz Ali Nur Hafizullah Ta'ala. Jadi buat pemirsa Irsyad TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya di line telepon 0822 8888 6630. Bisa telepon ke 0822 8888 6630. Ataupun bisa WhatsApp di line telepon yang sama di 0822 88886630, atau bisa DM admin di @irsyadtv di Instagram ya, @irsyadtv di Instagram. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang masih setia di Irsyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ini sudah ada masuk pertanyaan yang lewat Instagram kita, dan alhamdulillah Ustadz juga sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita akan masuk pertanyaan pertama Ustadz sambil menunggu line telepon lainnya. Baik, bismillah. Ini ada yang bertanya, Ustadz, apakah hukumnya memberi uang kepada mantan pacar? Tafadhol Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mengenai memberi uang kepada mantan pacar, memberi itu ya dalam bahasa Arab kita katakan memberi hadiah, ya hadiah lah. Dalam Islam, ikhwah, memberi hadiah itu sangat dianjurkan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Itulah hukum asalnya, di mana memberi hadiah itu satu perkara, satu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam syariat kita. Secara umum, antar laki-laki ke perempuan, atau laki-laki ke laki-laki, antar perempuan ke perempuan, dan lain halnya. Termasuk juga memberikan hadiah kepada orang yang non-muslim juga satu perkara yang dianjurkan. Hanya saja di sini ada satu hal, pertimbangan lain. Ya, pertimbangan lain yaitu menimbang mudorot yang muncul atau fitnah yang muncul. Jika memang fitnah yang muncul, artinya akan terpaut kembali cinta yang terlarang tersebut. Mungkin tadinya sudah mantan, tetapi ketika si laki-laki memberikan hadiah kepada mantannya, bisa saja muncul beberapa perasaan dari baik si laki-laki maupun juga bagi si perempuan. Ini bisa menimbulkan fitnah. Ini dapat menimbulkan fitnah. Jika hal itu dapat menimbulkan fitnah atau menjurus kepada perkara yang dilarang oleh syariat, dari memberi hadiah, kemudian step berikutnya yaitu ketemuan di satu tempat yang sudah dijanjikan, apalagi sampai bertemunya hanya berdua, maka apabila pemberian hadiah itu dapat menjurus pada perkara yang diharamkan oleh syariat, ya, atau menjurus pada fitnah, maka jelas ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan karena dalam syariat kita, apabila syariat itu
mengharamkan sesuatu, maka semua jalur yang menuju haram itu, menuju perbuatan haram itu di-cut, langsung ditutup semua jalurnya oleh syariat kita. Seperti syariat kita mengharamkan zina. Syariat kita mengharamkan zina. Maka semua jalur yang menuju ke arah zina itu diharamkan juga dalam syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Ya. Zinanya sudah jelas diharamkan. Ternyata yang diharamkan ini juga la taqrabu, jangan kalian mendekat ke arah zina. Selama perkara tersebut dapat menjurus kepada perzinahan, maka seluruh jalur yang menuju perzinahan diharamkan oleh syariat. Makanya syariat mengharamkan berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa thalithu masyaitan." Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat, berdua-duaan dengan seorang wanita, maksudnya yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya setan. Ya, kecuali yang ketiganya setan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Kemudian apa? Dan menjaga kemaluannya. Ya, karena yang namanya dari pandangan inilah merupakan panah asmara yang pertama. Dari pandangan inilah nanti akan turun ke hati. Hati ini kalau tidak bisa terkendali oleh keimanan, ya, maka dia akan kotor dan dia akan menjurus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekedar memberi hadiah kepada siapapun termasuk mantan pacar, jika tidak ada embel-embel di belakangnya, jika tidak ada pengaruh negatif di belakangnya, silakan. Dia termasuk dalam kategori dianjurkan bagi kita untuk saling beri hadiah. Tapi kalau akan menimbulkan fitnah atau mungkin akan menimbulkan kecemburuan dari istri kita misalnya karena dia tahu kita memberi hadiah kepada mantan pacar, maka jangan dilakukan. Ya, ini dilarang oleh syariat. Karena akan menimbulkan mudarat. La darar wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan mudarat dan juga tidak boleh memudaratkan. Tidak boleh memudaratkan dan juga tidak boleh dimudaratkan. Saya berikan contoh lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum idza fa'altum tahabbabtum." Maukah kalian apabila aku beritahukan satu hal yang apabila kalian lakukan kalian bisa saling mencintai? Apa kata Rasulullah? Absyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam itu kan bisa antar laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan, ya, atau sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam kepada rombongan kaum ibu-ibu. Tapi kalau muncul pertanyaan, bagaimana kalau seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan? Ya, tapi akhirnya ada pengaruh di hati. Ketika si laki-laki mengatakan Assalamualaikum, kata si akhwat Waalaikumsalam misalnya. Kemudian terngiang-ngianglah suara si akhwat yang mendayu-dayu, namanya juga setan. Ya. Kalau sudah setan seburuk apapun suara si akhwat seserak apapun itu terasa ngiang-ngiangnya begitu. Maka dalam masalah ini ikhwah menimbulkan efek negatif dalam hati kedua belah pihak. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya, ketika membahas masalah ini, jika terjadi fitnah, dikhawatirkan terjadi fitnah, maka tidak boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Demikian juga halnya dengan memberi hadiah kepada mantan pacar. Intinya kalau tidak ada efek negatif di belakangnya, ya kitalah yang tahu. Hati kita bisa bertanya dengan hati kita. Kita memberi mantan pacar kita itu hadiah itu apa motivasinya? Apakah mau ingin menyiram kembali cinta lama yang sudah hilang? Apa motivasinya? Demikian. Kemudian berpengaruh nggak dengan si perempuan yang mantan itu? Baper nggak dia?
Jadi kalau memang bersih dari ini semua, tulus karena ingin memberikan hadiah, apalagi hadiahnya itu berupa buku-buku agama. Jika memang tidak ada udang di balik itu, ya tidak ada niat yang negatif di balik itu, silakan, gak ada masalah. Demikian. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah ya Ustadz. Baik, kami kembali mengingatkan kepada pemirsa Ausia TV, bagi yang ingin menelpon silakan bisa langsung di line interaktif kita di 0822 8888 6630 0822 8888 6630. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umu Zakaria dari Salatiga. Bagaimana menghadapi suami yang bermudah-mudahan dalam berhutang? Dan kadang kita merasa kecewa waktu sebelum menikah, suami tidak terbuka tentang dia memiliki hutang. Bagaimana seharusnya sikap Ana? Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan pada Ummu Zakaria tadi bertanya tentang masalah suami tidak terbuka dalam masalah hutangnya. Ikhwah, tentunya yang pertama kita tinjau hukum berhutang dalam syariat. Pada dasarnya berhutang itu boleh dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berhutang, dan saya yakin semua kita pernah berhutang. Ya, hampir seluruh kita lah kita katakan pernah berhutang, sedikit banyaknya pernah berhutang. Hukum asal berhutang itu, ya, hukumnya boleh. Ya, namun ada satu hal yang penting untuk kita ketahui, ya, bahwa syariat itu tidak menyuruh kita untuk bermudah-mudah atau royal dalam berhutang. Apalagi zaman sekarang ini, zaman di mana orang yang memberi hutang, orang yang datang memberikan hutang. Ya, bahasa sekarang itu agar lebih keren dikit yaitu kredit. Kredit itu kan artinya hutang. Mungkin mereka yang datang menjajakan kreditnya. Orang yang datang untuk memberikan kredit sepeda motor, mobil, rumah, dan lain-lainnya. Demikian. Ya, hutang memang hukumnya boleh. Tetapi bukan berarti kita harus berhutang dalam segala hal. Bukan berarti kita harus royal dalam berhutang. Ini tidak dibenarkan. Kenapa ikhwah? Karena permasalahannya hutang ini berat. Ya, hutang ini berat pertanggungjawabannya. Apabila kita berhutang dan belum dibayar sampai kita meninggal, maka pertanggungjawabannya itu sampai akhirat. Sampai pernah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menyolatkan jenazah. Lantas Rasulullah tanya, ini si mayat ini punya hutang enggak? Di antara sahabat ada yang mengatakan, ada ya Rasulullah. Kalau begitu kalian yang menyolatkannya itu aku enggak mau. Seorang sahabat yang bernama Qatadah, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, dia utangnya pada waktu itu jenazah itu mayat itu 2 dinar. Huma alayya. Dia katakan, hutang dia aku yang nanggung. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, untuk lebih meyakinkan lagi, berarti hutang itu kamu yang nanggung dan si mayat berlepas diri dari hutang tersebut. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah. Lantas barulah Rasulullah SAW mau menyolatkan si jenazah, si mayit. Coba bayangkan, kita tahu bagaimana levelnya para sahabat. Yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu yang hidup pada zamanku, itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Itu generasi sahabat adalah generasi yang terbaik, khairun nas. Manusia yang terbaik, ya. Manusia yang terbaik. Namun begitupun ketika mereka punya hutang, Rasulullah tidak mau menyolatkan. Itu menunjukkan bahwasanya hutang itu boleh tapi jangan royal. Begitu. Kalau kita bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Ya. Jangan berhutang. Rasulullah juga mengatakan matalul ghani zulmun. Orang yang menunda bayar hutang itu zalim.
Kita juga sudah sering mendengar hadis Rasulullah, "Adz-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi kalau ada si A menjanjikan kepada si B, dia akan lunaskan hutangnya besok hari Senin misalnya. Udah, hari Senin besok dia punya dana ini untuk bayar hutang. Tapi dia katakan, udahlah Selasa aja lah. Berarti kan menunda. Padahal bukan maksud dia untuk tidak bayar hutang. Ya, dia hanya menunda. Dia hanya menunda dari hari yang dia janjikan. Itu sudah zolim. Ya, itu saja sudah zolim. Makanya ikhwah rahimunallahu wa iyyakum, hutang bukan nggak dibolehkan. Ya, boleh hutang. Tapi hendaklah hutang kita itu dalam keadaan yang penting dan terdesak saja. Ya, untuk hal-hal yang penting dan terdesak. Kalau nggak mendesak, ya kalau apa yang harus kita miliki itu nggak mendesak, sabarlah dengan benda tersebut. Ya, sabar. Tapi kalau memang mau tidak mau kita harus membayar, tapi kita tidak punya uang misalnya, seperti mungkin untuk bayar uang sekolah anak, untuk bayar uang buku anak kita misalnya, atau untuk kontrakan misalnya, atau untuk bayar listrik, ini kan mau tidak mau harus dibayar. Tapi qadarullah kita tak punya uang, mau tidak mau kita harus berhutang, maka silahkan. Tapi kalau hanya berhutang untuk ganti baju, untuk membeli baju yang baru, untuk memberi sepeda motor dengan tipe yang terbaru, itu nggak usah, ya, nggak usah. Mengapa demikian? Ingat, bahwasanya membayar hutang itu wajib. Jangan dikira setan itu akan membiarkan kita mudah bayar hutang, karena dia tahu ini merupakan senjata dia untuk cari kawan bersama dia nanti di hari kiamat dalam neraka sa'ir. Makanya dia berupaya menggoda agar orang yang seharusnya mau bayar hutang akhirnya tak bayar hutang. Minimal tuh setan membisikkan supaya menunda pembayaran hutang, padahal dia sanggup. Menunda pembayaran hutang padahal dia sanggup, bukan nggak bayar, mau bayar tapi ditunda, itu sudah dosa. Ya, demikian. Jadi ikhwah, saya nasihati diri saya dan antum sekalian, janganlah terlalu royal dalam hutang. Kalau kita masih sanggup untuk tidak hutang, jangan hutang. Ya, jangan hutang. Kalau untuk makan, minum segala macam, kalau masih bisa kita press. Demikian ikhwah. Namun jangan berhutang, besar tanggung jawabnya. Jadi bagi Ummu Zakaria, kalau dia merasa kecewa dengan suaminya, ya tentunya ya kekecewaan ini semoga jadi pahala, dan kemudian banyak bersabar, dan cobalah pendekatan kepada sang suami, ya. Coba pendekatan pada sang suami agar tidak royal berhutang. Apalagi orang yang senang berhutang ini kadang-kadang dia meninggal kemudian tidak ada bukti bahwasanya dia berhutang. Kalau dia ada bukti dia berhutang, oke, orang yang berhutang, orang yang memberi piutang datang ke ahli waris, bu, ini dia buktinya bahwasanya si mayit berhutang. Kita bisa bayar, tapi kan banyak juga kan orang yang berhutang nggak ada datanya. Kita berhutang misalnya dengan teman kita 20.000, ada catatannya, saya hari ini berhutang 20.000. Itu gimana? Kalau dia datang minta 20.000 juga segan, tapi dia nggak rela juga kalau ini tidak dibayar. Terus gimana? Kan akhirnya jadi beban kita di hari kiamat. Ingat, walaupun dia penghuni surga, tapi kalau dia berhutang, nggak bisa dia masuk surga. Itulah dia. Walaupun dia sudah tercatat sebagai penghuni surga, sebelum dia selesaikan hutangnya, dia tidak bisa masuk surga. Apalagi penghuni neraka. Demikian. Jadi jangan anggap remeh dengan masalah hutang. Berapa banyak orang yang berpiutang, meminjamkan uangnya, tapi ketika dia tagih, susah menagihnya, lantas dia malas untuk menagihnya. Terserahlah. Ya. Dan orang yang terbiasa berhutang, ketika yang berpiutang tidak menagih lagi, dia anggap sudah selesai masalahnya. Padahal enggak. Masalahnya tak akan selesai sampai hari kiamat, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meminta, dia akan menagih hutang itu, ya. Apakah dengan dinar, dengan dirham, dengan rupiah, dengan dolar? Tak ada lagi dolar di sana. Yang ada hanya al-hasanat was sayyiat, kebaikan dan keburukan. Ya. Anda yang berhutang,
nggak sempat bayar hutang, atau sengaja nggak bayar hutang, nanti Anda akan membayarnya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau Anda tak punya lagi kebaikan, maka keburukan orang itu ditimpakan kepada Anda yang berhutang. Itu dia. Jadi ketahuilah, hutang itu ya boleh, tapi jangan royal. Kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Jangan pakai semboyan orang sekarang, ya kalau bisa kredit kenapa kontan? Ya, ini salah, ya. Ini semboyan kehidupan yang salah. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah ya Ustadz. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin dari segala keburukan. Afwan Ustadz, izin bertanya, Ana dari Jakarta. Saat ini Ana sedang proses ta'aruf dengan akhwat di Aceh. Saat kami bertukar CV dan bertanya dengan perantara orang ketiga, Ana dan akhwat tersebut memiliki kecocokan. Namun, qadarullah, orang tua akhwat mensyaratkan mahar sebesar 15 mayam. Dengan kondisi Ana yang saat ini harus menghidupi ibu saya, orang tua tunggal ibunya ini, dan kondisi penghasilan dan keuangan saya saat ini pas-pasan Ustadz. Karena sejak saya keluar dari tempat kerja saya yang dulunya terdapat subhat, dan saya baru mendapat kerja yang insya Allah lebih halal. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah Ana sebaiknya maju dengan kondisi jika Ana belum menyanggupinya jika maharnya 15 mayam? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Ikhwah, khususnya para ikhwan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau syariat kita itu mengharamkan yang namanya pacaran. Ketika seorang laki-laki sudah terpaut hatinya dengan seorang wanita, mungkin melalui media sosial, ya, sudah terpaut dengan seorang wanita, maka muncullah kasus seperti ini. Ya, muncul kasus seperti ini. Mungkin sebelumnya sudah banyak komunikasi dengan si akhwat Aceh ini. Satu ikhwan dari Jakarta, akhwat dari Aceh. Mungkin sudah tukar foto, sudah banyak berkomunikasi, mungkin sudah jauh lah, sering berkomunikasi, sering teleponan, sering WhatsAppan, ya, sering IG-an misalnya, ya. Akhirnya muncullah pertanyaan seperti ini. Kenapa? Sudah kadung cinta. Itu dia. 15 mayam lumayan. Kali berapa itu ya? Kali 3,5 gram. 3,5 gram. Kalikan 15. Berapa itu? Hampir 50 gram. Kalikan sekarang dengan 1 gram emas 1.010.000. Nah, hitunglah sendiri. Itu hanya untuk mahar. Tapi munculnya pertanyaan ini sebagaimana saya katakan tadi, karena sudah kadung cinta. Itu dia. Coba seandainya seorang ikhwan belum ada cinta, tengoknya biodatanya cocok, ya, kemudian dia melamar, belum ada sih yang namanya cinta-cintaan, paling masih suka lah. Ketika si akhwat mensyaratkan mahar seperti itu, kemudian antum nggak sanggup untuk memberikan mahar seperti itu, kira-kira antum mundur apa tetap maju? Saya yakin antum akan mundur. Kenapa? Saya nggak sanggup. Tapi karena kadung cinta ini yang sering buat masalah dalam sebuah rencana pernikahan. Ya, jadi dia sudah kadung suka, tidak ingin pisah, maunya akhwat itu. Bahkan kadang-kadang isi doanya, ya Allah, jadikanlah akhwat itu jodohku. Kalau bukan jodohku ya Allah, maka takdirkanlah agar dia menjadi jodohku. Macam maksa gitu loh kira-kira. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, hati-hati bagi para ikhwan, jangan cinta-cinta dulu. Ya. Karena belum tentu yang Anda cintai itu adalah istri Anda, belum tentu. Demikian. Makanya kita harus subjektif dalam menilai sesuatu. Baik. Oke lah, sudah cocok dengan akhwat. Ya sudah ada cintanya lah. Jadi bagaimana? Sementara antum butuh ini, butuh itu, sementara orang tua begini begitu.
saran saya, bicara kepada orang tuanya, coba janjikan. Atau nego kan boleh kita nego mahar. Misalnya berapa Pak yang mahar yang diminta? 15 mayam. Coba tawar, Pak gimana ya? Saya sanggupnya 5 mayam. 5 mayam itu berarti kan 15. Sekitar 15 lebih gram. Gimana? Mana tahu diterima kan? Tapi kalau dia katakan, oh nggak bisa, ya sudahlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali yang disanggupi dia, yang sanggup dia lakukan. Ya kalau antum sudah menawarnya, menegonya ternyata tidak mau, orang tua si akhwat bersikukuh, tidak ada tawar menawar dalam masalah ini. Ya udah, ada satu lagi. Kalau si akhwat memang juga sudah jatuh hati dengan antum, dia tentunya harus perjuangkan antum juga tuh. Ya kan? Dia perjuangkan antum. Jadi dia bisa dengan bagaimana? Mungkin dia punya uang, dia hadiahkan uang nikah antum. Ya, mungkin dia punya uang 30 juta misalnya. Nih Bang, uang 30 juta untuk Abang. Abang belikanlah nanti untuk tambah-tambah beli mahar. Boleh, silakan. Ya. Tapi kalau si akhwatnya juga santai-santai aja, ya Abang bisa apa enggak? Kalau enggak ya silakan mundur. Nah, sebaiknya mundur saja dari situ. Mundur dari rencana pernikahan itu. Ikhwah, jangan tertuju hanya satu orang wanita. Jangan. Ya. Yang namanya kembang tidak hanya sekuntum. Tidak ada kembang Aceh, masih ada kembang-kembang Medan. Ya. Atau kembang-kembang Betawi juga masih banyak. Ya. Jadi kalau memang antum benar-benar ada keinginan untuk menikah, ya sudahlah. Jangan paksakan diri antum untuk sesuatu yang tidak antum sanggupi. Jangan. Tapi kalau mau antum perjuangkan, ya silahkan. Dengan tanpa mengurangi hak ibunda antum. Karena ibu ini, ikhwah, dia punya hak tersendiri untuk anaknya. Ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas ala rajul? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah katakan, ummuhu, ibunya. Jangan sampai gara-gara mengusahakan mahar, antum menyia-nyiakan ibu antum. Jangan. Jadi kalau antum mau perjuangkan, silakan perjuangkan, tentunya dengan syarat-syarat syar'i, ya. Tidak ada lagi namanya komunikasi yang tidak penting, hanya sekedar assalamualaikum Dek, sudah makan malam, alah, ya. Itu sudah nggak zamannya lagi. Nggak usah tanya-tanya dia nggak makan malam. Dia tahu tentang diri dia sudah makan malam atau nggak makan malam. Nggak usah ditanya. Ya, nggak usah ditanya. Jangan sok-sok perhatian lah gitulah kira-kira. Ya, jadi dalam masalah ini, ya kalau antum mau perjuangkan tapi ingat, perhatikan norma-norma syariat. Udah, tanpa mengabaikan ada hak-hak ibu antum pada diri antum. Tapi kalau ternyata antum merasa tidak sanggup, ya sudah. Mundur, cari yang lain, cari akhwat yang lain, kembang tak sekuntum. Masih banyak kembang-kembang yang lain, antum bisa maju ke akhwat yang maharnya mungkin lebih bisa terjangkau oleh antum. Karena Rasulullah juga mengatakan, a'zamun nisa'il barakah aisaruhal mahram. Wanita yang paling besar berkahnya yaitu yang paling mudah maharnya. Ingat, yang paling mudah bukan yang paling murah. Dalam kasus ini jelas ini sulit bagi antum, maka ya saran saya mundur. Kalau memang benar-benar tidak menyanggupi. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah ya Ustadz. Kita akan masuk ke line telepon di 0822 8888 6630. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak kuat sedikit suaranya Pak? Dan silakan bertanya mungkin yang sesuai dengan tema yang kita
buat hari ini. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Oh, dengan Bapak Waliul. Oke, gimana Pak? Sebenarnya sih agak di luar tema, boleh ya? Oh boleh, Cuman boleh. seputar, Sudah masuk cuman, nih, nggak apa-apa. cuman seputar, ya. Oke, antar. Oke, silakan. Terkait suami istri. Hmm, Ini kan katanya kalau misalnya istri ridho suaminya pergi nuntut ilmu atau belajar agama, itu juga pahalanya mengalir ke istri juga, Esat ya? Apakah betul gitu? Cuman oke. yang keduanya sebaliknya gimana? Kalau misalnya memberi izin istrinya nuntut ilmu belajar agama gitu, apakah pahala juga ke suami gitu? Oke, itu aja Pak Waliul. Nanti kalau ada tambahan kita telepon lagi ya. Baik, oke, jazakallah ya. Ya, mungkin silakan Ustadz. Jadi beliau ini pernah melihat bahwasanya kalau seorang suami mengizinkan istri menuntut ilmu, seorang istri jika mengizinkan suami menuntut ilmu, maka ada pahala mengalir untuk istrinya. Apakah berlaku juga sebaliknya? Jika suami mengizinkan istri, apakah suami juga dapat pahala? Iya. Fadhil Ustaz. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Setiap satu kebaikan, ya, maka seorang akan mendapatkan pahala bagi yang melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga orang yang mendukung kebaikan-kebaikan tersebut. Seperti hadis yang mungkin hampir setiap hari lah antum dengar. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka untuknya pahala seperti orang yang melakukannya. Itu hanya dia menunjukkan kebaikan ini. Apalagi menuntut ilmu. Ya, apalagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka setiap orang yang mendukung terlaksananya penuntutan ilmu ini, maka dia juga dapat pahala dari hal itu. Seperti orang yang menyumbangkan kelas misalnya sebagai fasilitas untuk orang yang menuntut ilmu. Demikian juga atau ketika dia orang ini menuntut ilmu, dia nggak punya ongkos misalnya untuk kendaraan, untuk membeli tiket kendaraan, maka ada yang donatur yang membelikannya, maka dia juga mendapatkannya. Ya, jadi segala perkara yang mendukung untuk kebaikan, maka dia ikut andil dalam melakukan dan mendapatkan pahala tersebut. Ya, ikut andil dalam mendapatkan pahala tersebut. Termasuk juga masalah ini. Seorang istri mendukung suaminya untuk pergi menuntut ilmu. Ikhwah, suami istri yang seharusnya selalu berdua misalnya, ya, apalagi dia pengantin baru, tapi istri rela melepaskan suaminya untuk menuntut ilmu. Ya berarti kan dia harus berpisah dengan buah jantung sibiran tulangnya. Ya, tidak bisa seperti biasa. Tidak ada lagi kawan tidurnya, tidak ada kawan ngobrolnya lagi. Ya sedikit banyak pastilah ada kesedihan. Kesedihan itu muncul dalam hatinya, tapi itu dia tahan demi agar sang suami pergi menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan itu kalau dia sabar. Jangan menggerutu. Ya tentunya dia terima itu dengan lapang dada. Dia mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh lain. Ada kaum wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin ikut jihad. Ya. Kenapa? Karena mereka katakan, "Ya Rasulullah, ini laki-laki ikut jihad. Mereka kalau mati dalam jihad, mereka fisabilillah dan mereka masuk dalam surga. Kami juga kepingin seperti itu, ikut perang sampai kami mati dalam jihad fisabilillah." Ya. Apa kata Rasulullah SAW yang lebih kurang? Yaitu dengan seorang istri, dia menjaga harta suaminya, kemudian dia jaga anak suaminya, dia jaga dirinya, maka dia mendapatkan andil dengan pahala suaminya. Demikian. Istri ini kan juga menyiapkan
bekal suaminya untuk berperang, mungkin juga menyiapkan kendaraan suaminya untuk berperang, ya, menyiapkan baju-bajunya untuk berperang, maka istri juga mendapatkan pahala yang sama dengan suami. Hanya saja jihadnya istri bukan di medan pertempuran. Jihadnya istri ada di rumahnya. Demikian ikhwah. Jadi baik suami ataupun istri kalau dia merelakan dengan sepenuh hati agar semua suaminya menuntut ilmu, demikian juga suami juga merelakan istrinya terus menuntut ilmu. Tentunya beda ya, kalau melepas istri untuk menuntut ilmu, suami harus pastikan dulu tempat dia menuntut ilmu itu di mana, aman apa tidak, jauh apa tidak dari fitnah dan mara bahaya, ya. Kalau semua itu sudah memang bisa terjamin, ya, insya Allah mereka dapat pahala, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah ya Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari offline. Assalamualaikum Ustaz. Maaf mau bertanya, apa ada doa khusus untuk minta segera dikasih jodoh? Terima kasih maksudnya. Terima kasih. Wassalam. Jazakallah khairan. Doa khusus untuk minta jodoh. Allahu a'lam bishawab. Saya gak tahu ada doa khusus untuk minta jodoh. Tetapi ikhwah, kalaupun kita tidak tidak hafal dengan doa minta jodoh yang doa khusus, ya, kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Allah Subhanahu wa taala insyaallah mendengar. Mintalah dengan bahasa yang kita bisa, ya, karena biasanya dengan bahasa yang kita fahami biasanya lebih bisa menghayati, ya. Mintalah, kemudian mohon kepada Allah jodoh, kemudian juga di samping berdoa kepada Allah, carilah waktu-waktu yang mustajab seperti antara adzan dengan qomat, kemudian ketika hujan turun, ya, sekarang kan sering hujan turun ini, ya, itu merupakan waktu yang mustajab. Kemudian juga dengan cara mengangkat kedua tangan, ya, kalaupun antum ataupun anti sedang musafir, itu juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, doa, perbanyak doa, karena itu merupakan jodoh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada usaha. Itu dia, ada usaha. Jadi kalau yang bertanya ini laki-laki, ikhwan atau akhwat, ya, dia coba hubungi orang-orang yang dia kenal, utarakan bahwasanya dia kepingin mencari jodoh, begitu, ya, kepingin cari jodoh, utarakan. Atau mungkin ada ada biro-biro jodoh yang syar'i, nah, begitu. Kenapa saya katakan syar'i? Karena ada yang nggak syar'i, ikhwah. Jadi ada biro jodoh yang gak syar'i itu, di mana ketika mereka memperkenalkan ikhwan akhwat, kemudian mereka outbound, ya. Jadi mereka saling mengenal begitu berdua. Ini gak dibolehkan dalam syariat. Jadi biro-biro jodoh yang syar'i, ya, terutama di bawah bimbingan para ustadz salaf, ya, coba. Dan ini tidak harus untuk istri pertama, ya. Istri kedua juga ada. Ada juga biro jodohnya. Silahkan. Tapi intinya, ya, tetap ada usaha. Ada usaha. Mungkin kalau antum mengenal seorang yang memang biasalah dia menjodoh-jodohkan, coba deketin, gitu. Anti juga kalau mengenal ada akhwat yang biasa memproseskan, dia dan suaminya biasa memproseskan, ya cobalah utarakan, saya sudah kepingin untuk menikah, tolong carikan. Nah, intinya ya kalau bahasa saya itu, ya hubungilah dealer-dealer terdekat di kota Anda, gitulah kira-kira. Jadi tetap ada usaha. Tetap ada usaha. Bahkan dalam Islam, ikhwah, boleh seorang akhwat mengajukan dirinya agar dia dinikahi oleh seorang ikhwan. Boleh. Ya, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ada seperti itu. Di mana seorang akhwat boleh, misalnya dia tertarik dengan seorang ikhwan, dia datangi, akhi, mau nggak menikah dengan saya? Ya, dalam Islam nggak masalah. Memang secara urfi kebiasaan kita, orang akan katakan ini akhwat kok agresif sekali, ya,
kok agresif sekali. Maka ada triknya. Caranya bagaimana? Kalau anti suka dengan seorang ikhwan, coba hubungi ada akhwat yang lain yang punya suami, kemudian suaminya itulah menghubungkan. Seolah-olah suami akhwat yang anti kenal itu akan menjodohkan ikhwan itu dengan anti. Demikian. Pakai main cantik lah, ya jangan terlalu agresif. Kadang-kadang ikhwan takut juga. Ya, habis kajian ketemu, "Akhi, mau nggak nikah dengan saya?" Aduh, bisa lari nih kawan. Ya, demikian. Jadi intinya, ikhwah, ya intinya doa dan usaha. Doa dan usaha. Insya Allah. Allah akan beri yang terbaik. Baik, jazakallah ya Ustaz. Kita kembali mengingatkan untuk pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, silakan untuk menelpon di 0822 8888 6630. 0822 8888 6630. Kita akan masuk ke pertanyaan ini dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kakak saya mengalami masalah dengan rumah tangganya karena suaminya yang main tangan sampai udah jatuh talak 2. Saat rujuk, suami berjanji jika melakukan kesalahan yang sama, maka otomatis akan jatuh talak 3. Apakah yang seperti itu berlaku Ustadz? Karena seminggu yang lalu, sang suami main tangan lagi dengan kakak saya. Jazakallah khairan Ustadz. Iya. Jadi di sini si penanya mengatakan sudah pernah jatuh talak 2. Ya dikarenakan KDRT. Kemudian dia berjanji apabila dia main tangan lagi, KDRT lagi yang berikutnya, maka dia otomatis, dia katakan itu berarti sudah jatuh talak 3. Ya. Berarti sudah jatuh talak 3. Allahu a'lam bissawab ikhwah. Ya Allahu a'lam bissawab. Ini sudah jatuh. Karena dia yang menyatakan persyaratan tersebut. Dan ini termasuk salah satu talak yang tidak soreh. Ya. Talak yang tidak soreh. Sebagaimana yang pernah kita bahas dalam klinik pernikahan bahwasanya talak itu ada yang soreh yaitu dengan bahasa yang jelas. Yang kedua dengan ada bahasa yang tidak soreh, ya tidak jelas. Dengan bahasa yang tidak jelas ini ikhwah itu perlu dikonfirmasi ulang. Ya, apa maksudnya? Seperti kalau dia katakan udahlah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ini maksudnya apa ini? Apakah sekedar pulang saja untuk masing-masing menenangkan diri dan saling introspeksi? Ataukah maksudnya jatuh talak? Kalau dia katakan enggak, ini supaya kita introspeksi masing-masing dulu, tenangkan diri gitu kan, maka enggak jatuh talak. Tapi kalau niatnya memang jatuh talak, maka jatuh talak. Ya. Kalau niatnya memang jatuh talak, maka jatuh talak. Atau dia tidak soreh, kalau seandainya itu ada muqaddimah cerita sebelumnya. Ya. Muqaddimah cerita sebelumnya. Misalnya nih ada seorang istri mungkin terjadi pertengkaran atau apalah yang terjadi di keluarga mereka. Kemudian kata si istri, bang, udahlah bang, talak saja saya misalnya. Ya, jatuhkannya saya talak untuk saya. Kata si suami, iya, begitu, iya. Nah, kata-kata iya di sini. Apa yang bisa kita artikan? Kan kalimat iya itu bukan nggak disebutkan ada talaknya, nggak ada disebutkan cerainya. Ya sudah, begitu. Ya sudah. Kalimat ya sudah ini kan kalau kita artikan dari sisi bahasa, ya banyak artinya. Ya sudah apa sekarang? Tapi kan pertanyaan awalnya, bang, talakkan saja saya, jatuhkan saya talak, ceraikannya saya. Kata suaminya, ya sudah. Kalau kita lihat kronologi ceritanya. Pasti ya sudah yang dimaksud adalah ya cerai gitu. Walaupun lafaznya tidak menunjukkan cerai, tapi dari konteks bahasa semua orang akan pahami maksudnya adalah cerai. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga dengan yang tadi. Kalau dia memang mempersyaratkan seperti itu, ya, Allahu a'lam bissawab, maka talaknya jatuh. Allahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Baik, jazakallahu Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan, Ana mau tanya apakah talak bid'ah itu sah atau tidak? Karena Ana baca di artikel ada 2 pendapat ulama. Yang satu jumhur ulama mengatakan sah, yang lainnya berpendapat tidak sah.
apakah boleh dipakai yang pernyataan bukan pendapat jumhur ulama yang tidak sah? Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Talak bid'i itu yaitu apabila seorang suami menjatuhkan talak tidak pada waktunya. Seperti dia jatuhkan talak kepada istrinya di saat istri sedang haid, atau dia jatuhkan talak kepada istrinya yang sudah suci tapi sudah dia campuri. Ya, setelah istrinya haid, dia campuri istrinya, akhirnya dia ajak hubungan badan, setelah itu dia talak. Maka ini termasuk talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak pada waktunya. Ada yang disebut dengan talak sunni. Talak sunni itu yang dijatuhkan talak pada waktunya. Ini sunni ini bukan berarti bukan dianjurkan ya, bukan dianjurkan. Artinya dia kalau mentalak ada waktunya. Kapan itu? Ketika istri sedang hamil. Yang kedua, istri yang sudah suci sebelum dicampuri ditalak. Itu namanya talak sunni. Ingat, sunni di sini bukan berarti disunnahkan untuk ditalak, bukan begitu. Tapi waktu yang pas dalam syariat. Baik, bagaimana dengan talak bid'i? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Abdullah bin Umar pernah mentalak istrinya di saat istri sedang haid. Di saat istrinya sedang haid. Berarti kan ini talak bid'i. Lantas Abdullah bin Umar menceritakan kepada Rasulullah tentang talak yang dijatuhkan kepada istrinya yang sedang haid. Ya. Atau ada sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang talaknya Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Murhu fal yuraji'ha. Perintahkan ke Abdullah bin Umar agar dia merujuk kembali. Jadi mereka yang melakukan talak bid'i, ya, dia wajib rujuk. Kalau memang talaknya masih talak roja'i, talak 1 dan talak 2. Dia wajib untuk merujuk ke istrinya karena talak yang dia lakukan talak bid'i. Murhu falyuraji'ha. Perintahkan pada dia agar dia rujuk kepada sang istri. Itu pertama. Yang kedua, apakah jatuh talaknya? Ini dia. Apakah talaknya jatuh? Ikhwah, ini yang pemilik kasus ini kan Abdullah bin Umar. Ya. Kasus ini dalam beberapa riwayat itu yang apa namanya, perannya di situ adalah, peran utamanya adalah Abdullah bin Umar. Tentunya Abdullah bin Umar faham dengan kejadian yang terjadi pada dirinya, hukum talak yang terjadi pada dirinya. Ya, apakah talaknya jatuh apa tidak? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Umar pernah mengatakan sendiri, ya, husibat katanya, ya, kata Abdullah bin Umar, husibat tentang talak yang dia jatuhkan ketika istrinya sedang haid. Husibat alayya bitatliqatin, dan itu dihitung atasku dengan 1 talak. Jadi Abdullah bin Umar sendiri yang mengatakan jatuh talak. Ya, saya ulangi, pernyataan dari Abdullah bin Umar yang pemilik kasus, yaitu kasus seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Dia adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dia sendiri yang mengatakan husibat alayya bitatliqatin, dan talak tersebut walaupun bid'i itu dihitung atasku 1 talak. Dengan artian talaknya jatuh. Makanya orang yang mentalak istrinya talak bid'i, ya, orang yang mentalak istrinya talak bid'i, pertama, dia berdosa. Karena apa? Mentalak istrinya tidak pada waktunya. Yang kedua, dia wajib rujuk. Yang ketiga, talaknya jatuh. Itu dia. Berdasarkan pengakuan dari Abdullah bin Umar tadi. Karena dia yang paling tahu tentang kasus dia, dan dia yang paling paham tentang hukum yang berlaku pada kasus dia. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jazakallah ya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan. Dia ini mohon nasihat. Sebentar, Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, Ustaz, ingin bertanya ini kurang lebih. Bolehkah wanita janda nikah tanpa seizin wali? Terima kasih, Ustaz. Yang menikahkan adalah wali hakim. Terima kasih, Ustaz. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, kita pernah membahas di klinik pranikah,
Ya, coba perhatikan lagi. Mungkin itu ada ya di website kita ya. Dan soalnya Itu nanti ada masalah wali, perwalian nikah. Ya. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Ingat, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Siapapun dia. Apakah dia seorang wanita yang janda atau dia seorang gadis perawan, tetap wajib pakai wali. Memang untuk janda itu punya perbedaan dengan seorang gadis. Rasulullah katakan dia lebih berhak terhadap dirinya. Namun bukan artinya dia boleh nikah tak pakai wali. Atau yang penting dia tunjuk walinya siapa. Demikian. Jadi seorang janda tetap harus pakai wali. Siapa walinya? Lihat urutannya. Ayahnya. Ya, ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya, bisa kakeknya. Gak ada kakeknya, bisa pamannya. Kalau gak ada pamannya, bisa abang atau adiknya yang laki-laki. Demikian ikhwah. Jadi kalau selagi masih ada walinya, ya, termasuk juga anak paman, boleh. Paman yang dimaksud wali paman ini paman dari pihak ayah ya, bukan paman dari pihak ibu. Ya, paman dari pihak ayah, bukan paman dari pihak ibu. Baik, paman dari pihak ayah, kalau seandainya nggak ada paman dari pihak ayah, anak paman dari pihak ayah juga dibolehkan, sepupu laki-laki. Dari paman melalui jalur paman dari jalur ayah, maka dibolehkan. Selagi masih ada itu wali, maka si janda ini yang menikahkan wali-wali tersebut. Kalau ada yang mengatakan tapi Ustadz mereka berjauhan, satu di Merauke, yang satu di Sabang, yang satu di Banten, jauh dia alasannya. Sementara dia di mana? Misalnya mungkin di Hong Kong deh misalnya. Ya. Bisa ada caranya. Syariat memberikan solusi apa itu? Minta perwakilan. Demikian, minta perwakilan. Bahwasanya walinya fulan sudah merestui dan sudah memberikan perwakilan. Sudah memberikan perwakilan kepada seseorang. Boleh. Dan itu tertulis dan jelas ya. Tidak ada manipulasi di situ. Kalau memang tidak ada wali sama sekali, maka Rasulullah pernah mengatakan, "Ana waliyun liman la waliyalah." Aku adalah wali bagi orang yang tak punya wali. Jadi disitulah masuk perannya pemerintah, yaitu wali hakim. Seperti anak zina. Anak zina, dia perempuan, dia nggak punya wali. Dari mana walinya? Ayahnya nggak sah sebagai ayah, nggak bisa menikahkan. Demikian, ya. Siapa lagi paman? Dari mana pamannya? Ayahnya aja udah nggak ada, yang ayahnya saja sudah bukan wali. Jadi bagaimana? Wali hakim. Karena memang dia tidak punya wali. Ana waliyun liman la waliyalah. Aku adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali. Tapi ingat, kalau masih ada wali-wali yang lain, maka wali itu berhak untuk menikahkan. Kalau mereka diabaikan, ya dianggap nggak ada, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Jadi pernikahan tidak sah. Makanya ikhwah di sini perlu saya ingatkan, terutama para akhwat, jangan anggap remeh, jangan anggap sepele dengan keluarga. Ya. Mereka punya hak. Mereka punya hak. Seorang wanita ketika dia dicerai oleh suaminya, ini jangan dikira dia lepas dari keluarganya. Dia kembali kepada keluarganya. Dia kembali kepada ayahnya. Jadi jangan sampai seorang wanita karena dia sudah jatuh hati dengan seorang laki-laki, lantas aku serahkan jiwa dan ragaku kemanapun engkau pergi, bawalah diriku kemanapun engkau mau, tanpa mempedulikan ayah bundanya. Ini nanti kalau terjadi apa-apa, kemana dia pergi? Dia tetap akan kembali kepada ayahnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi coba jaga hubungan silaturahmi, jaga hubungan silaturahmi. Ustadz bagaimana? Ini Ini calon saya ini bagus Ustadz. Salafi, Masya Allah. Sudah ngaji, orangnya soleh. Bagus. Tapi ayah saya nggak mau kalau calon saya yang salafi. Gimana Ustadz? Sementara saya nggak cocok dengan ikhwan ini. Gimana? Ya sudah, sabar. Ya, sabar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga orang tua bisa dilembutkan hatinya dan bisa menerima calon
calon yang bagus akidahnya dan bagus dan lurus manhajnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz. Dan kita informasikan pada pemirsa Syed TV dimanapun Anda berada ya. Line telepon masih kita buka di 0822 8888 6630. Baik Ustaz, ini kita kan sudah mau habis, kita buka untuk 2 pertanyaan terakhir atau 1 pertanyaan terakhir Ustaz? Satu aja. Satu aja, baik Ustaz. Baik, ini untuk yang pertanyaannya mungkin belum terjawab, insya Allah besok akan dijawab kembali oleh Ustaz ya, semaksimal yang Ustaz bisa. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang saya tidak merasa diberi kasih sayang dan cinta olehnya? Kami baru setahun lebih menikah dengan proses ta'aruf. Setelah menikah, saya tahu sifat aslinya, kasar, tidak menghargai istri, royal di luar, perhitungan di dalam. Dia sendiri yang berlaku membuat aturan rumah tangga tanpa memikirkan hati dan perasaan saya. Saya sebenarnya sudah bosan, tapi saya memikirkan orang tua. Saya takut sekali futur, tapi hati saya tidak merasa nyaman dengannya. Qadarullah, kami belum dikaruniai anak. Dia kerja dari pagi sampai sore, pulang kerja sudah capek. Saya selalu diabaikan kalau bercerita. Saya resign, tidak ada teman dan siapa-siapa di rumah. Kajian sejak corona libur, saya benar-benar jenuh melihat sikap suami saya Ustadz. Tolong beri saya nasihat Ustadz. Masya Allah. Ya ikhwah, seperti nasihat Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi yang sudah kita pelajari, bahwasanya al-mushkilatu laisa aiban. Masalah yang muncul dalam rumah tangga itu bukanlah aib. Tapi yang aib adalah ketika kita keliru dalam menyikapi masalah. Itu dia. Banyak para istri mengeluhkan suaminya. Banyak para istri mengeluhkan suaminya. Padahal banyak para akhwat yang sampai sekarang ingin punya suami, belum punya suami. Itulah dia. Jadi bagaimana ikhwah rahimani Allah wa iyyakum? Anti yang bertanya sudah punya suami, alhamdulillah. Ya. Tapi ternyata suami yang menjadi jodoh anti tidak seperti yang diharapkan. Bayangan anti mungkin sebelumnya dia bisa menjadi imam, bahkan imam dalam sholat. Ternyata setelah jadi suami yang hafalannya inna atoinan kulallahu ahad juga rupanya hafalan anti lebih banyak dibandingkan dia. Atau kekurangan-kekurangan yang lainnya seperti suami gak romantis atau suami cuek orangnya. Seperti tadi itu, royal di luar, hitungan di dalam. Royal di luar, hitungan di dalam. Ini mumpung saya belum lupa, kalau ada suami yang mendengar ini, wah, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, 1 dinar yang diinfakkan di jihad fisabilillah, dengan 1 dinar yang diberikan kepada istri kita, maka 1 dinar untuk istri itu jauh lebih besar pahalanya. Ya, jadi bagi para suami yang royal di dalam, royal di luar, hitungan di dalam, hendaklah dia merubah mindsetnya. Kalau dia ingin dapat pahala dari Allah, seharusnya dia balik royal di dalam, hitungan di luar. Karena pahala yang di dalam ini, yang di rumah kita memberikan uang, memberikan nafkah ke istri dan anak-anak kita, itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kalau kita royal dengan teman-teman kita. Tapi begitulah kadang-kadang suami ini, ya dia sangat care dengan kawan-kawannya, sehingga nggak masalah berapapun uang yang diberikan. Ya, itu dia. Jadi alasannya karena care. Makanya harus kita rubah mindset kita. Ya, bahwasanya segala tingkah kita, segala langkah kita, segala tindak tanduk kita harus benar-benar yang kita inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ridho Allah itu ada di rumah kita, maka rubah mindset kita. Untuk teman agak dihitung-hitung dikit lah. Kalau untuk istri boleh, ya. Karena ini disinilah pahalanya lebih besar. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi standar baiknya laki-laki, kita lihat bagaimana sikap dia terhadap keluarganya, sikap dia terhadap istrinya.
Kalau sikap dia terhadap istrinya, Masya Allah, luar biasa, itulah orang yang terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah seorang yang terbaik. Namun qadarullah, seorang wanita, seorang akhwat tak mendapatkan suami yang sebagaimana yang diidam-idamkan. Suami cuek, tidak romantis. Kadang-kadang istri mau ngelendot aja, geli katanya begitu kan. Gak suka dilendotin. Jauh-jauh lah. Begitu. Kadang-kadang sudah dikatakan jauh-jauh lah. Ada ujung yang menyakitkan. Amis gitu. Ya. Kalau bilang jauh aja masih mendingan. Istri dibilang agak jauh-jauh lah deh. Itu aja sudah gimana gitu kan. Ujungnya satu kata. Amis, ya Allah. Sungguh menyakitkan. Tapi ya bagi para istri yang qadarullah dapat suami yang seperti ini bagaimana? Coba ingat. Bandingkan suami anti dengan Fir'aun. Kira-kira mana lebih soleh? Apakah suami itu anti atau Fir'aun? Ya jelaslah lebih soleh suami anti. Tapi lihat bagaimana istrinya Fir'aun, Asia. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan nama Asia dalam doa Asia dalam Al-Qur'an. Apa doanya? Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi wahai para istri, ya, tidak ada suami yang sempurna. Sana sini pasti ada kekurangannya. Ya, sana sini pasti ada kekurangannya. Sebagaimana Rasulullah juga selalu memberi nasihat, mengingatkan para suami, ya tidak ada istri yang sempurna. Ya, tidak ada istri yang sempurna. Sampai Rasulullah mengatakan, ingkariha minha khuluqan wa radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia ada membenci satu akhlak si istri, kan ada akhlak yang lain yang dia suka. Kebalikannya juga begitu. Jadi akhwat yang bertanya, yang pertama banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengampunkan dosa. Banyak-banyak minta ampun dosa, istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama isinya mohon ampun. Ya bisa saja itu merupakan cobaan yang Allah berikan kepada anti. Ya tentunya tak seberat cobaan yang Allah berikan kepada Asia. Punya suami zalim. Bahkan Allah sebutkan yudabbihuna abna'ahum yastahyuna nisa'ahum. Yang anak-anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan dibiarkan hidup. Ada yang lebih parah daripada itu. Lebih jauh besar, lebih berat kezaliman dibandingkan dia membunuhi anak-anak. Apa itu? Ucapan dia, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Demikian. Tapi kita lihat bagaimana kesabaran Asia menghadapi suaminya Fir'aun. Jadi bagi ukhti yang bertanya, mohon ampun kepada Allah. Karena bisa saja Allah ingin memberi anti sebuah cobaan untuk menghapuskan dosa-dosa anti. Terimalah itu dengan lapang dada. Mohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah agar diberi kesabaran. Ya. Kemudian yang kedua, apa itu? Cobalah buka komunikasi yang bagus, ya, antara anti dan suami anti. Antara anti dan suami anti, apa kira-kira yang perlu dibicarakan? Ya, ingat kajian kita nasihat, yang saya lupa nasihat keberapa. Di situ ada nasihat yaitu kun da'iyan wala kuni da'iyah wala takunu qadiyah wala takunu qadiyah. Jadilah kamu itu mengajak, bukan hakim. Ya. Wahai para istri, jadilah kamu itu yang mengajak, bukan sebagai hakim. Artinya ketika sedikit banyak seorang istri melihat kemungkaran dari suaminya, ya mungkin tadi ya seperti yang disebutkan dalam soal, ya, kemungkaran, nggak layak, ada hak yang dia abaikan, maka cobalah buka komunikasi, mengajak suami, bang, begini loh bang yang seharusnya. Jangan qadiyah, jangan hakim. Ya, hakim seolah menyalahkan. Bang, abang ini nggak benar seperti ini. Abang sudah menyalahi syariat Islam, nggak benar abang ini. Itu bahasa seorang hakim kepada yang terdakwa. Kalau anti jadikan suami anti terdakwa, dia akan muncul egonya. Ya.
Kalau anti jadikan dia terdakwa, dia akan jadikan anti bukan terdakwa, langsung dipenjara, nggak perlu disidang lagi anti dibuatnya. Kenapa? Dia suami. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, cobalah dibuka komunikasi dengan baik, cari timing yang tepat, tempat yang tepat, ya. Karena bagaimanapun manusia itu ada saat-saat dia senang. Ada saat-saat dia senang. Ketika dia saat-saat senang, cobalah bicara, Bang. Sebenarnya begini, bukalah komunikasi. Kalau nggak anti yang membuka komunikasi dengan suami anti, siapa lagi yang membuka komunikasi? Karena anti yang terus berdampingan dengan dia. Ya, karena anti yang berdampingan dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan antara hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban. Jangan sampai anti mengabaikan kewajiban dikarenakan hak anti tidak terpenuhi. Itu dia. Karena ini akan menjadikan masalah semakin runyam. Ya, membuat masalah semakin runyam. Tetaplah istiqomah menjalankan kewajiban anti. Masalah hak anti coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bishawab, mungkin pada satu hari suami tersentuh, Masya Allah istriku ini. Dia nggak pernah mengabaikan suaminya. Mungkin di situ dia tersentuh sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Itulah dia. Tapi kalau masing-masing hak abang begini, kewajiban abang begini, nanti suami juga seperti itu. Akhirnya masing-masing akan melihat kekurangan masing-masing. Ya, itulah dia. Makanya kuni da'iyah. Jadilah engkau wahai para istri da'iyah, ngajak, bicaralah dengan cara yang baik. Bicara dengan cara yang baik, apa yang harus diperbaiki, ya. Tapi tetaplah berikan pelayanan, khidmat yang terbaik. Kalau suami anti kasar, jangan dikasari. Ini sudah kita tuntas, kita pelajari ini di klinik pernikahan, ya sudah tuntas semua. Ya, kalau dia marah, mungkin seorang suami marah-marah dengan istri, dengan marahnya nggak tahu kenapa, sebabnya apa. Kadang-kadang menuduh sesuatu yang anti merasa tidak ada kaitannya sama sekali atau bukan kesalahan anti. Jangan ditimpali dengan kemarahan. Coba tahan diri anti, sabar, ya. Tidak perlu kemarahan harus dilawan dengan kemarahan. Jadi bagi ukhti, bagi ibu yang bertanya, cobalah berdoa kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Bisa saja itu merupakan sebagai cobaan untuk ibu, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa ibu. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah supaya bersabar menghadapi sang suami. Demikian juga berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki suami. Yang ketiga misalnya, yaitu coba buka komunikasi dengan cara yang terbaik, apa yang harusnya diperbaiki dan apa yang perlu dibicarakan. Cari waktu yang tepat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memperbaiki dia, dan juga anti harus tetap istiqomah, tetap memberikan pelayanan yang maksimal terhadap sang suami, sehingga suami harapannya bisa tersentuh, suami harapannya bisa memahami anti. Satu lagi, ingat nasihat bahwasanya sifat kewanitaan anti itu merupakan senjata anti yang paling pamungkas. Sifat kewanitaan. Apa itu sifat kewanitaan? Lembut, santun dalam bicara, manja, demikian. Kemudian tangis. Jadi jangan sampai ada istri mengatakan, saya nggak nangis Ustaz, saya tegar. Enggak, ya, enggak. Jangan dikira sehebat-hebat, setegar-tegar, setegas-tegas seorang suami, belum tentu dia bisa tegar melihat tangisan istrinya. Itulah senjata anti. Makanya sering saya berikan contoh. Tak pernah ada seorang suami ketika istrinya teriak-teriak, Masya Allah dek, semakin kuat suaramu dek, semakin cinta dengan suaramu itu. Mana ada yang seperti itu? Tentu semakin dia lembut, semakin dia baik, semakin santun. Kalau ada apa-apa dia nangis, begitu. Kenapa dek kok nangis? Begitu. Ya, coba dilawan dengan sifat laki-laki, nggak menyelesaikan masalah. Saya kira itu saja ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
solusi setiap masalah rumah tangga kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bertakwalah kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, orang yang bertakwa bukan berarti tidak ada masalah. Ingat, ya. Orang yang bertakwa bukan berarti tidak ada masalah. Itu Rasulullah, apa ada yang lebih takwa dibanding Rasulullah, tapi tak ada masalah dalam rumah tangganya. Jadi sekali lagi, orang yang bertakwa bukan berarti nggak ada masalah. Tapi Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar menghadapi masalahnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah ya Ustadz. Baik pemirsa Irsyad TV dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada penghujung spesial tanya jawab klinik pernikahan yang hari pertama. Besok kita akan lanjutkan kembali. Tapi sebelum ditutup, kami kembali mengingatkan untuk pemirsa Irsyad TV mendukung operasional dakwah satelit Irsyad TV untuk bisa transfer ke BNI Syariah di nomor rekening 7128000007 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Tidak ada nomor rekening lain ya. Kalau untuk operasional, silakan kami ulangi di BNI Syariah 7128000007 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Baik, dengan demikian kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh pemirsa Irsyad TV. Dukung terus Irsyad TV dengan tetap menyaksikan program-program unggulan yang tayang di Irsyad TV. Kami mohon maaf, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.